oleh setiap orang, ya. Mau kita sehat, mau kita sakit, mau kita kaya, mau kita miskin, mau kita tinggal dimanapun, ini semuanya kena, teman-teman. Bayangkan, ya, beda sekali dengan masalah-masalah yang mungkin sebelum ini pernah terjadi dengan kita, gitu ya. Kalau orang yang putus cinta yang mengalami ya cuman yang merasakan, ya tidak dirasakan oleh semua orang, ya. Orang yang nggak bisa makan, nggak punya pekerjaan, yang nggak enak ya yang cuman yang tidak punya pekerjaan, tapi yang punya pekerjaan tetap bekerja. Nah, sementara sekarang ini teman-teman sekalian semuanya kena. Coba bayangkan, dimanapun, bahkan bukan cuma di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Nah, teman-teman sekalian, saya lanjutkan ke layar dulu ya. Oke, kenapa sih kita perlu bersahabat dengan COVID? Oke, teman-teman. Ya, COVID dan dampaknya. Oke, teman-teman, kita lihat ya. Ini pasti situasi saat ini di di kalangan pelajar ya. Belajar melalui media online. Mungkin pakai Google, mungkin pakai apalagi teman-teman yang biasa dilakukan, pakai Zoom mungkin ya, pakai Webex dan seterusnya, pakai Skype ya. Banyak sekali menggunakan media-media seperti ini. Nah, teman-teman, saat ini sebenarnya dunia sedang merestart. Saya berikan judul di situ dalam posternya, berubah atau punah. Teman-teman boleh perhatikan, ya, ada 3 binatang yang ada di situ. Yang pertama adalah dinosaurus, yang kedua adalah komodo, dan yang ketiga adalah apa nih teman-teman? Tebak nih, kecoa ya. Nah, ini kecoa ya. Jadi ada dinosaurus, ada komodo, dan ada kecoa. Nah, teman-teman, apa yang saya maksudkan dengan ini, teman-teman sekalian? Ya. Nah, teman-teman boleh percaya, boleh tidak, menurut penelitian, 3 binatang yang tadi kita lihat, dinosaurus, komodo, dan kecoa, itu semuanya hidup sudah dari zaman dulu. Termasuk kecoa, teman-teman. Termasuk kecoa. Kecoa, menurut penelitian, itu sudah hidup dari zamannya dinosaurus. Ya. Nah, lalu apa bedanya dan apa yang saya maksudkan? Teman-teman sekalian, kita lihat dari yang pertama. Ya. Dari dinosaurus. Dinosaurus sekarang ada di mana, teman-teman? Ada di mana, teman-teman, dinosaurus? Boleh kasih komentar? Boleh bisik-bisik? Ya, dinosaurus sekarang ada di film doang. Betul nggak ya? Dinosaurus hanya ada di film aja, hanya ada di buku, hanya ada di cerita-cerita saja, begitu ya. Tinggal sejarah. Kenapa bisa tinggal sejarah, teman-teman? Intinya adalah dinosaurus adalah makhluk atau binatang yang rakus, yang serakah. Ya, karakternya sangat-sangat serakah. Semua binatang, semua makhluk harus ditaklukkan. Ya. Nah, lalu yang kedua, teman-teman, beralih ke binatang yang kedua, yaitu komodo. Komodo sekarang masih ada? Komodo sekarang masih ada nggak, teman-teman? Komodo masih ada ya. Nah, dan tepatnya ada di negara kita ya. Komodo ada di salah satunya adalah di Pulau Komodo ya, yang ada di Nusa Tenggara. Nah, teman-teman sekalian, ya, kenapa komodo masih hidup? Ya, karena komodo itu lelet, teman-teman, lambat. Kalau buat teman-teman yang pernah lihat komodo secara langsung ya, komodo itu geraknya lambat. Tidak secepat dinosaurus, terutama ya, apalagi T-Rex gitu ya, yang geraknya gesit dan segala macam. Ya, untuk bisa hidup. Komodo itu lambat, lelet gitu ya. Tapi apa? Tapi ya sekarang masih hidup. Nah, walaupun sebenarnya komodo hanya tinggal di beberapa tempat saja, tidak ada di mana-mana. Nah, sementara teman-teman sekalian, ya, kecoa itu bisa dibilang ada di mana-mana. Ya, bisa dibilang kita injek, kita matiin, nanti di depan ada lagi tuh. Atau besok muncul lagi tuh kecoa tuh. Dan kecoa sekali lagi, teman-teman, juga sudah ada dari zaman dinosaurus dulu. Dan sampai sekarang masih bisa hidup. Apa artinya, teman-teman?
Ini hanya sekedar perumpamaan loh teman-teman ya, jangan disamakan sesungguhnya. Jadi kecoa itu bisa tetap hidup sampai sekarang, bahkan di mana-mana, bukan cuma di negara kita, bukan cuma di Indonesia. Kenapa? Karena geraknya gesit teman-teman. Karena geraknya gesit dia. Tidak seperti komodo yang lambat banget lelet. Dan kecoa itu bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Ya, dan yang jelas dia tidak serakah seperti dinosaurus. Nah, maka teman-teman sekalian, dari cerita si ilustrasi ini yang ingin saya tekankan adalah kita mau menjadi seperti apa? Orang yang sok kuasa, orang yang merasa paling pinter, merasa paling kaya, merasa paling hebat. Orang-orang yang seperti ini bisa dibilang sebentar akan punah. Ya, punah dalam arti bukan hanya punah mati gitu teman-teman ya, tapi bisa dibilang ya cuman begitu-begitu aja kehidupannya. Kenapa? Karena dia sombong. Coba lihat, perhatikan orang-orang yang sombong gitu ya. Gua nih pinter nih, gua nih dari anak orang kaya, anaknya pejabat gitu ya. Orang yang sombong mau dikritik nggak teman-teman kira-kira? Pastinya tidak mau dikritik dia. Ya, dia tidak mau dikritik. Pastinya dia hanya tutup telinga karena dia merasa paling pintar, paling benar, paling kaya dan segala macam. Nah, orang-orang seperti ini tidak akan berkembang teman-teman, karena dia tidak mau menerima masukan, tidak mau menerima kritikan dari orang lain yang bisa jadi malah membuat dia sebenarnya lebih hebat, lebih baik lagi. Nah, kalau jadi komodo teman-teman, komodo itu lambat, lelet gitu ya. Bahkan kalau dikasih makan nunggu dipancing-pancing dulu dapat makan. Apakah Anda mau seperti itu? Apakah teman-teman mau seperti itu? Lambat, lelet gitu ya, nggak mau gerak, mager. Nah, istilah anak zaman sekarang ya, mager gitu kan. Pastinya kan nggak mau, mager gitu. Jadi saya ajak kita menjadi seperti kecoa. Ingat ya, bukan jadi kecoa dalam arti sebenarnya, kita jadi kecoa yang gesit bergerak. Nah, contoh nih, paling tidak kalau mau saya beri contoh, Pak Egy sendiri ya. Ini jujur, ini IG live saya untuk acara pembelajaran pertama kalinya teman-teman ya. Kalau untuk tatap muka langsung udah kemana-mana Pak Egy ya, sudah sampai Papua bahkan. Nah, tetapi ini untuk pertama kalinya, dan teman-teman boleh tahu, boleh percaya, boleh tidak gitu ya. Ini pun Pak Egy juga karena mau belajar dari mana ya? Belajar dari orang-orang muda yang mungkin seusia kalian. Saya tanya, gimana sih bikin IG live gitu ya? Bagaimana pertama kalinya saya ngundang, bagaimana saya mempersiapkan dan seterusnya. Itu semuanya karena saya masih mau belajar sampai detik ini. Bahkan mungkin seterusnya selama saya masih hidup. Jadi buat teman-teman sekalian yang masih muda terutama, harusnya pasti mau tetap belajar. Ya, jangan jangan lelet, jangan lambat, dan juga jangan sok gitu ya, jangan terlalu over. Nah, itu yang tidak baik. Jadi jadilah seperti kecoa yang gesit, yang lincah, yang mau belajar, beradaptasi, ya tetap terus berpikir positif untuk tetap bisa berjuang. Nah, kita lanjut lagi teman-teman. Oke teman-teman. Nah, kita lihat ya teman-teman ya. Pasti teman-teman tahu nih gambar apa gitu ya. Jadi karena memang kehidupan ini sedang di restart teman-teman, sedang diputar balik lagi, sedang mau dimulai lagi sesuatu yang baru, maka setelah pandemi pasti akan ada banyak dampaknya. Ya, orang-orang tidak lagi akan bertransaksi secara real, tetapi sudah mulai nyaman dengan pembelian secara online. Ya, seperti yang sekarang ini juga sudah mulai banyak dilakukan. Tidak seperti dulu nih teman-teman tuh lihat, ya. Tidak seperti dulu yang kalau misalnya mau beli sesuatu perlu pergi ke toko gitu ya, cari dulu dan segala macam. Sekarang ini sangat-sangat mudah dengan media-media yang ada atau aplikasi-aplikasi yang ada. Nah, coba lihat teman-teman, ini sekolah zaman dulu nih, ya. Ini sekolah-sekolah sebelum pandemi terutama teman-teman yang masih sering kali itu kalian kalau sekolah itu bayangannya harus pakai seragam, berangkat ke sekolah, mendengarkan bapak ibu guru, begitu ya, berinteraksi dengan teman, dikasih tugas. Tetapi nanti teman-teman di sekolah masa depan, nah inilah sekolah masa depan. Ya, inilah sekolah masa depan kita teman-teman sekalian. Generasi milenial, generasi yang begitu sangat-sangat
sangat ingin cepat berubah, tidak mudah hanya di satu sisi saja, pengennya banyak ilustrasi-ilustrasi yang lebih colorful, bisa dibilang begitu. Nah, jadi teman-teman sekalian, itulah perubahan yang memang akan kita lalui dan pastinya akan terjadi. Nah, jadi teman-teman sekalian, kan ini menurut berita, pandemi ini masih cukup panjang loh teman-teman. Ya, masih cukup panjang loh, biarpun pemberitaan-pemberitaan di Indonesia 1-2 hari terakhir ini mengatakan, katanya diprediksi bulan Juli akan berakhir, atau ada yang bilang lagi nanti paling lambat bulan Januari 2021 akan berakhir. Tetapi tidak ada satupun yang bisa pasti. Itu hanya ramalan teman-teman, ingat, itu hanya ramalan. Bahkan teman-teman sekalian, ya, sudah banyak juga nih yang memperkirakan akan lebih panjang daripada perkiraan tersebut. Ditambah lagi Indonesia. Kenapa? Kalau di negara lain seperti katakanlah mungkin Italia, mungkin apalagi misalnya Singapura, itu mereka lebih mudah. Kenapa? Karena mereka negaranya hanya satu daratan, sehingga ketika di lockdown atau PSBB gampang, mudah. Cukup satu wilayah itu aja. Sementara Indonesia kita lihat coba. Dari mulai Sumatera, ya, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, sampai dengan Papua, gitu ya. Daratannya terpisah-pisah teman-teman. Jadi tidak bisa disamakan seperti negara-negara lain yang di Jawa, tingkat kepatuhannya, karakternya beda-beda. Ya, kalau mungkin di Jogja orangnya nurut-nurut, G Sultan gitu kan ya. Nah, sementara di daerah lain bagaimana? Ya kan? Di daerah lain belum tentu kan patuh sama katakanlah sama gubernurnya atau sama pemerintahnya. Nah, jadi bisa dikatakan pandemi ini akan sedikit panjang. Walaupun jujur aja Pak Egy juga tidak berharap